ada yang sudah datang dari kejauhan. Dia sudah mulai datang dan dia tahu kalau keberadaan saya di sini. Dia mulai datang, padahal aku nggak manggil sama sekali. Tapi mereka sudah tahu kalau aku di sini. Ya, akhirnya datang berlarian semua. Padahal sama sekali aku nggak manggil. Ini si putih ini sekalinya sudah peka dengan kedatanganku. Kalau aku di sini itu pasti bawa makanan gitu. Hai sayang, selamat datang. Ih, kalian cantik-cantik. Gak usah berebut. Ini makanannya aku sebar begini biar nggak berebut. Soalnya kalau dikumpul jadi satu, mereka akan berebut. Nah, gitu. Sayang, kenapa si putih kok diem? Kamu nggak kebagian atau gimana? Nih begini ya, kalau mereka harus dibagi seperti ini. Soalnya kalau nggak dibagi seperti ini, dia nggak mau makan. Maklum karena kucing jalanan. Kucing jalanan itu memang karakternya saling berebut. No kan? Seperti ini. Hai sayang, kalian kelaparan ya? Belum ada yang ngasih makan kah? Karena ini masih pagi ya, masih jam 5:30. Jadi meskipun cuaca cerah, sudah terang ya, matahari hampir terbit, tapi ini masih jam 5:30. Nah cuacanya cerah. Sorry, 6:30. Jadi kalau di sini jam 6:30 itu sebenarnya sudah jam aktivitas bekerja untuk daerah sini. Karena aktivitas kerja itu sebenarnya di jam varian ya, ada yang jam 5, ada yang jam 6, ada yang jam 7, ada yang jam 7:30. Jadi maksimum aktivitas mereka itu di 7:30 gitu. Berhubung ini di hari Jumat, kemungkinan agak sedikit idle ya, maksudnya aktivitas mereka nggak terlalu disibukkan seperti hari-hari reguler, seperti di hari Senin sampai di hari Kamis gitu. Khususnya di aktivitas di dinas pemerintahan, biasanya di hari Jumat itu sudah gak idle ya, nggak terlalu banyak gitu, karena mereka sudah selesaikan di hari-hari sebelumnya, di hari-hari reguler mungkin seperti itu. Kecuali di pertambangan. Kalau di pertambangan tidak mengenal waktu, tidak mengenal hari libur dan sebagainya. Jadi 24/7 dan itu 360 hari gitu, nggak mengenal hari libur, hari cuti dan sebagainya, nggak mengenal baik hari libur nasional maupun hari libur keagamaan dan seperti itu gitu. Ini kucing-kucing tapi sayangnya tadi saya cuman bawa satu pak gitu, jadi sepertinya masih kurang nih mereka gitu. Tapi nggak apa-apa, paling enggak itu sebagian yang di sini sudah kebagian lah gitu. Ini ada kucing yang cantik, saya belum pernah jumpai dia ini. Ini sepertinya penghuni baru, tapi nggak tahu kalau pas mungkin saya kesini yang nggak menjumpai dia atau gimana. Ini pokoknya ini penghuni baru ini kayaknya. Saya belum pernah menjumpai dia soalnya gitu. Ini juga cantik loh, yang warna putih itu. Nah, gitu. Ini juga cantik. Sebenarnya kalau mau pelihara di rumah itu cantik juga loh.
Nah ini cantik banget, coba lihat, bersih warnanya gitu, cantik. Ini jenis kelaminnya perempuan. Ini rata-rata di sini jenis kelaminnya perempuan ya. Jadi seharusnya gini, untuk mengendalikan jumlah populasi mereka yang semakin bertambah, itu seharusnya ada penanganan khusus untuk si jantan-jantan itu, karena si jantan satu itu bisa mendominasi beberapa betina gitu, bisa mendominasi beberapa betina, mungkin bisa jadi 10 atau 20 betina gitu. Jadi bisa dikendalikan melalui mengsterilkan si jantan-jantan yang mungkin hiper ya, dengan seperti itu. Karena kalau mungkin tidak dikendalikan populasinya, juga mengkhawatirkan juga dengan kondisi di alam terbuka seperti ini. Mereka semakin bertambah populasinya. Sebenarnya konsennya bukan bertambahnya kok populasinya, tapi pada saat mereka melakukan proses pembesaran atau memelihara si anak-anaknya itu yang kesusahan. Soalnya waktu di video sebelumnya saya menemukan kucing yang masih berumur sekitar 1 bulan, itu terpaksanya harus mandiri ya, karena ini indukannya harus mencari makanan, sehingga dia ditinggalkan begitu saja di tempat gitu. Dan kebingungan mau kemana, nyari apa dan ngapain, itu sebenarnya kebingungan gitu loh. Jadi dikhawatirkan pada saat usia-usia yang masih kecil itu rentannya yaitu dimakan sama kucing jantan yang dewasa, atau keracunan, atau bahkan dimangsa oleh binatang lain ya. Di sini ada juga yang berang-berang itu loh, berang-berang, kemudian kucing hutan yang liar, apa ya namanya, kalau di Jawa itu namanya belacan, tapi enggak setiap saat menampakkan diri gitu. Jadi ya paling tidak bisa mengendalikan jumlah populasinya melalui pembatasan ini ya, pembatasan reproduksinya gitu. Soalnya kalau dibiarkan begitu saja ini semakin bertambah dan kan tentunya akan mempengaruhi dengan keterbatasan makanannya ini gitu, yang berkunjung di sini, atau ketersediaan makanan yang berada di sekitar sini tentunya akan mempengaruhi dengan kelangsungan hidupnya, karena keterbatasan makanan itu tadi gitu ya. Sehingga yang harusnya jatahnya itu cuma 10 terus diperebutkan menjadi 30 kucing-kucing seperti ini. Jadi jatahnya kan tidak bertambah tapi akan berkurang ya, ini seperti itu gitu. Jadi bisa ini kalau nanti akan menjadikan dampak negatifnya buat mereka, tentunya akan kurus nih karena kekurangan asupan makanan gitu. Ini yang ini sepertinya udah kenyang, ini masih sisa sedikit nggak dimakan. Nah, kok tadi aku kayaknya inilah teman-teman sekalian, ini adalah kucing yang kalah perkelahian ya. Akibatnya seperti ini, matanya sakit dan harus mengalami buta sebelah ya, karena bola matanya yang sebelah kanan hilang. Ini sepertinya sudah mengering lukanya,
tapi ya akan kesulitan kalau misalnya dia melakukan aktivitas gitu. Habis sayang, habis sayang gitu. Oke ya teman-teman, ini vlog di pagi hari. Ternyata setelah saya nyampaikan tadi cuaca cerah, angin berhembus dari arah selatan sana kemudian naik ke sisi utara, ternyata mendung. Padahal baru beberapa menit ya saya menyatakan bahwa di sini cuaca cerah ya, gitu. Jam 6:30 nih, jam 6:30, jam-jam aktivitas bagi para pekerja ini ya, pekerja tambang, pemburu dolar, bahkan di kedinasan juga ada sebagian kecil sudah menuju ke ini kantor gitu. Semoga di hari Jumat ini menjadi hari yang penuh berkah bagi yang menonton video ini, ataupun masyarakat yang di sekitar sini, khususnya juga saya sendiri atau saya pribadi gitu. Nah, kembali ke kucing-kucing ini, saya sangat ini ya, sebenarnya konsen banget mengenai kondisi kucing jalanan ini. Yang saya titik beratkan sebenarnya bukan dari sisi makannya ya, bukan dari sisi makannya, tapi dari sisi kesehatannya, termasuk yang akibat insiden itu, yang akibat perkelahian sehingga dia mengalami cacat netra ya, cacat netra sudah, dan itu sangat mengganggu salah satunya aktivitasnya mereka, khususnya yang mengalami cedera ini. Tentunya dia akan mengalami kekurangan ini ya dalam penglihatan ya, penglihatannya akan berkurang karena cuma satu sisi ini. Kemudian kesehatan dia ada kemungkinan akan memburuknya itu karena mungkin salah satunya adalah saraf yang mungkin mengalami kerusakan ya di bagian mata itu, yang mungkin juga berdampak ke saraf yang lain seperti itu. Sebagai contoh, ini juga udah mengalami apa namanya, kulit ya, gangguan kulit ya, atau penyakit kulit seperti itu, yang mungkin akan menjalar di seluruh bagian tubuhnya. Saya juga nggak begitu tahu apakah saraf yang di mata itu mengaruhi dengan saraf yang lain, tapi yang jelas sistem saraf itu akan selalu berhubungan ya, sesuai metabolisme ini tubuh seperti itu. Jadi ke depan mudah-mudahan ada ini ya, ada rezeki sedikit kalau misalnya diprogramkan beberapa saat, kurun waktu beberapa saat sekali gitu ya, untuk bareng-bareng mungkin bersama komunitas pecinta kucing atau siapa yang mungkin mau atau peduli dengan keberadaan kucing-kucing liar seperti ini, sekedar untuk memberikan ini ya, semacam, kalau di orang itu kan ada pemeriksaan kesehatannya atau MCO atau ini. Nah, kucing-kucing ini sebenarnya juga perlu nih pemeriksaan
karena terlebih mereka berada di alam liar seperti ini, alam bebas seperti ini. Tentunya pola makan dan pola hidupnya mereka berbeda dengan kucing rumahan. Tentunya akan menjadi sangat rawan dan sangat riskan terhadap serangan penyakit yang mungkin ditimbulkan oleh faktor cuaca ataupun faktor makanan yang dikonsumsinya, mungkin seperti itu. Kenapa orang lebih fokus ke ini peliharaan kucingnya yang berada di rumah mereka? Karena ada kemungkinan bahwa kucing kesayangan mereka itu adalah kucing yang bagus. Mungkin kucing mereka itu adalah kucing yang lucu. Mungkin bulu-bulu kucing mereka yang mereka pelihara itu adalah bulu-bulu yang spesial. Ada yang bulu rep, ada yang bulu kapas, ada yang bulu, pokoknya bervariasi deh gitu. Nah, meskipun alasan apapun itu adalah bagian dari ini ya, bagian dari cintanya terhadap ini ya, terhadap kucing kesayangan mereka ya. Begitu juga mereka yang di jalanan ini sebenarnya butuh perhatian khusus nih. Setidaknya tidak diperhatikan lebih, tapi ya ini ada kalanya kalau ada waktu, ada kalanya kalau ada rezeki, ada kalanya kalau misalnya berkesempatan dan sebagainya. Mereka ini sepertinya lebih membutuhkan, mungkin seperti itu. Bagi pecinta kucing ataupun yang mempunyai komunitas pecinta kucing ya, mungkin seperti itu, atau yang sudah tergabung dengan pecinta kucing, mungkin barangkali ada yang melihat video ini. Yuk, kalau misalnya berkenan bareng, kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka ini bareng-bareng. Kapan event dan sebagainya bisa dikomunikasikan dulu mungkin, atau paling enggak kita bisa berkolaborasi lah. Kalau misalnya kita melakukan sesuatunya, contoh di sekitar sini ada hal-hal yang mungkin kurang enak dipandang. Ini contohnya adalah sampah bekas rerumputan yang ini. Tentunya kalau saya mengerjakan sendirinya akan kesulitan ya, terlebih menggunakan tangan transparan. Lain halnya kalau misalnya saya menggunakan sapu, namun sapu itu cuman terbuat dari beberapa helai lidi ya, mungkin 10 lidi akan kesulitan. Tapi kalau sudah mencukupi jumlah lidi yang kapasitasnya itu mungkin 50 atau 100, akan lebih mudah untuk membersihkan sampah-sampah atau kotoran yang di sini. Begitu juga kalau misalnya saya melakukan sesuatunya terhadap kucing-kucing jalanan ini ya. Kalau misalnya saya melakukannya sendirian, tentunya akan keberatan nih, karena keberatan dari sisi finansial, dari sisi waktu, dari sisi jumlah populasi mereka yang tidak sebanding dengan saya gitu loh. Gitu. Jumlah populasi yang banyak ya, sehingga tidak memungkinkan untuk bisa dilakukan dengan sendiri, mungkin seperti itu ya. Dengan demikian, kalau misalnya ada yang berkenan, ada yang mungkin tergugah hatinya, atau memang sudah mempunyai jiwa-jiwa mencintai kucing, khususnya juga kucing-kucing jalanan seperti ini, mungkin bisa nanti bisa komentar di kolom komentar video konten ini, atau nanti bisa meninggalkan jejak melalui email yang tertera di dashboard saya, mungkin seperti itu.
siapa tahu barangkali dengan kita bisa bersatu, berkumpul untuk melakukan aktivitas positif ini atau program-program yang mungkin positif ini, ya berbuat baik itu sepertinya bukan hanya kepada ini aja ya, sesama manusia ya. Berbuat baik dengan sesama makhluk seperti halnya kepada kucing-kucing liar seperti ini juga ini ya, tidak ada jeleknya ya, mungkin seperti itu. Saya melihat bahwa di sana itu ada ibu-ibu yang apa namanya melakukan memberi makan kucing juga nih. Saya coba deketin, barangkali ini, tapi kayaknya enggak deh, tapi enggak tahu. Oh iya, iya di sana. Tapi biar aja dulu deh, kita nggak terlalu ini dulu. Hai sayang, apakah kalian sudah kenyang? Kok berdiaman saja di sini? Kok berdiaman saja? Baik, mungkin untuk vlog pagi ini saya nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu panjang, karena kondisi cuaca mendung. Saya tadi sudah apa namanya, optimis bahwa cuaca hari ini cerah, makanya saya menyempatkan diri untuk kesini. Ternyata mendung ya, bisa dilihat dari ini teman-teman, ternyata mendung, jadi nggak memungkinkan untuk melanjutkan. Oke, baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bawakan vlog di pagi hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menghibur, semoga bisa memberikan referensi atau apa namanya, tambahan ini ya, wawasan buat teman-teman bahwa berbuat baik itu bukan hanya kepada sesama manusia, tapi bisa juga dengan sesama makhluk seperti halnya kucing-kucing liar seperti ini, dan itu akan menjadi suatu hal yang baik bagi mereka, dan sangat diharapkan, meskipun itu harapan tidak bisa terungkapkan oleh mereka seperti ini. Baik, mungkin itu aja. Terima kasih. Kurang dan lebihnya selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbaknya di situ juga nggak apa-apa. Mbaknya pecinta kucing kan? Ikut komunitas? Oh enggak, masih sekolah. Oh, sekolah di mana? Stiper Kutim. Oh gitu. Nih mbaknya sama ininya ini boleh kah? Di stiper program studi apa? Oh, sekarang ada administrasi. Sekarang administrasi. Ada administrasi. Oh, agribisnis. Oh gitu, agribisnis sama Pak Dani, dosen matematika masih? Oh iya. Masih? Ada. Masih ada. Bang Rusdi, matematika juga. Iya. Matematika sama fisika. Sudah semester berapa? Udah waktu skripsi. Oh udah skripsi. Iya. Oh gitu. Oh, Pak Endang Ruhyat masih ini rektornya. Dodi Ruhyat kok, Endang Ruhyat. Loh, sama rektornya sendiri. Ketuanya kan? Ganti loh Pak. Udah. Ganti kemarin. Oh udah ganti. Saya kira masih Pak Dodi Ruhyat.
Ini setiap hari ngasih makanan seperti ini. Oh ini pas ada ini aja. Hari Jumat aja. Oh gitu, setiap hari Jumat ke sini. Iya. Ini nanti kalau misalnya video ini ke upload ke YouTube boleh? Boleh ya? Gendong kucingnya aja. Mbaknya nggak mau? Enggak. Kenapa? Enggak apa-apa. Kukira ikut komunitas ini cat lover gitu. Tapi tahu kalau di sini ada komunitas cat lover. Tahu ya? Oh gitu. Kenapa alasannya ngasih makan mereka, Mbak? Pengen ini aja ya? Atau kasihan atau gimana? Kayaknya memang rezekinya mereka dari Oh gitu, sana. luar Jadi biasa. Ya. Jadi berbagi sedikit rezeki buat mereka ya. Nah, itu teman-teman dari mbaknya. Beliau adalah salah satu ini ya, salah satu ini. Tapi mbaknya nggak mau direkam gitu. Salah satu mahasiswa kampus Stiper di Kalimantan Timur sini, di daerah sini, sangat peduli ya, aware sekali dengan kucing-kucing ini. Semoga rezeki yang dibagikan kepada si kucing-kucing ini bisa mengalir juga rezekinya buat mbaknya, dan memberikan ini ya, apa namanya, jalur tersendiri, karena mbaknya juga sudah mau melakukan skripsi, dan semoga diberikan kelancaran, barokah buat mbaknya ini gitu. Nah ini dikasih makan snack seperti ini. Ini kucingnya gede banget nih, padahal ini kucing liar dan kucing kampung loh ini, yang hidup di alam bebas seperti ini, tapi mereka bisa gede juga ya. Ini sepertinya kucing tidak pernah aku video pada malam hari kala itu. Ini kondisi di sekeliling, aktivitasnya seperti ini. Di sana juga ada yang ngasih makan, itu ada yang berlarian, ada yang jalan-jalan, ada yang makan. Di sana itu ada warung kecil, ada yang teleponan seperti ini. Pokoknya banyak deh aktivitas mereka. Ini ada yang jalan-jalan seperti ini. Mbaknya tadi dengan mbak siapa? Maaf, aku nggak video kok. Mbak Nita. Oke, makasih Mbak Nita sudah memberikan sedikit rezekinya buat mereka, khususnya kucing-kucing jalanan yang berada di sini. Semoga rezekinya Mbak Nita mengalir dan diberikan kesuksesan dalam menyelesaikan skripsinya. Oke, makasih Mbak. Ternyata di sini memang terbukti ya, orang-orangnya baik-baik semua ya. Nih tadi terbukti salah satu mahasiswi kampus di sini Sangatta Kutai Timur atas nama Mbak Nita yang memberikan sebagian rezekinya melalui berbagi dengan kucing-kucing jalanan ini, memberikan snack ya, satu kantong. Sepertinya si kucing-kucing antusias juga, kemudian mbaknya juga semangat dengan banyak memberikan perhatian khusus ya buat mereka, meskipun sepertinya nanti akan aku pantau apakah di hari Jumat ke depan juga melakukan hal yang sama. Sepertinya mbaknya ini baik banget gitu ya. Begitulah kalau di sini, seperti halnya saya sampaikan video sebelumnya bahwa
apa namanya, orang di sini tuh baik-baik ya. Terbukti ya, salah satunya mbaknya tadi sudah memberikan sebagian rezekinya untuk berbagi dengan kucing-kucing jalanan seperti ini. Kalau toh memang cuman memberikan makanan si kucing-kucing ini dengan harga yang mungkin di bawah 30.000 atau 50.000, saya yakin bahwa mereka itu sangat ini ya, sangat mampu dan sangat ini ya, sangat kecil ya, ringan gitu, sangat ringan. Karena ya salah satu yang menjadi apa namanya, yang menjadi alasan bahwa di sini memang penghasilannya cukup luar biasa ya, cukup luar biasa. UMK-nya juga tinggi. Kemudian banyak yang mungkin di sini mayoritas pekerja ini ya, pekerja tambang ataupun di pemerintahan, mungkin seperti itu. Baik, saya ucapkan terima kasih lagi kepada mbaknya yang di sana, Mbak Nita Stripper. Barangkali nanti mbaknya melihat video ini. Tadi saya nggak kasih tahu channel saya, jadi saya nggak share dulu, biar surprise buat mbaknya nanti kalau misalnya pas ini searching di YouTube, biar dia yang tahu sendiri gitu. Saya yakin mbaknya adalah mbak yang baik ya, karena terbukti salah satunya beliau antusias banget yang tadi memberikan makanan, sepertinya penuh dengan penghayatan. Kemudian bawahnya juga enggak sedikit, satu kantong ini besar ya, satu kantong besar. Kemudian ngasih makannya juga enggak cuman dilempar seperti ngasih makan apa namanya, ikan atau apa gitu, tapi didekatkan dengan mulutnya. Kemudian yang enggak berada di satu titik dia ambil, kemudian didekatkan dengan makanan, seperti halnya yang dilakukan pada video sana itu. Dia masih melakukan proses apa namanya, ngasih makan itu. Sepertinya juga dia sudah berkeliling-keliling sebelum akhirnya berada di titik situ, karena di sekeliling sekeliling folder ini kurang lebih ada 10 ya, hampir 10 km ya. Di keliling ini rata-rata memang ada kucing, tapi memang yang paling banyak berada di sini. Baik, mungkin tadi sudah saya close, kemudian ini saya tambahkan lagi, nggak apa-apa. Yang jelas sharing-sharing ini biar bisa membuka wawasan dan membuka jalan pintu buat teman-teman yang lain yang bisa apa namanya, bergabung ataupun berkontribusi lagi. Semoga makin bertambah yang berkontribusi untuk melakukan apa namanya, kepedulian terhadap kucing-kucing ini seperti ini, dan menginspirasi bagi mereka yang belum. Baik, mungkin terima kasih, selamat pagi, semangat pagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya ditunggu di video lanjutannya ya nanti. Oke, selamat.